Perkenalkan, nama saya Diana Lorenza dengan nomor BP 18 10 11 52 61 0060 dari kelas Sistem Informasi 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Pertanyaan pertama, jelaskan yang Anda pahami tentang A. Sistem informasi. Menurut saya, sistem informasi adalah gabungan teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut, di mana sistem menyediakan informasi yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan sebuah keputusan atau tindakan. D. Analisis perancangan sistem adalah proses penguraian pokok atau menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam entitas atau guna mencari indikasi komponen atau unsur-unsur penting dalam membangun sistem. Jika diuraikan, maka akan terdiri dari pertama, analisis, yaitu merupakan suatu kegiatan memahami, mencari, mengelompokkan suatu permasalahan yang kemudian diusulkan usulan perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua, perancangan. Perancangan adalah membangun atau memberikan gambaran dari elemen terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Lalu yang ketiga, sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama. C. Aliran sistem informasi lama, yaitu bagan yang menunjukkan keseluruhan alur dari sebuah sistem informasi yang sedang berjalan. Yang D. Aliran sistem informasi baru, yaitu bagan yang menunjukkan keseluruhan alur dari sebuah sistem baru yang akan diusulkan. Lalu pertanyaan yang kedua, sebut dan jelaskan alat-alat bantu dalam merancang sistem informasi dan jelaskan simbol-simbolnya. Dalam merancang sebuah sistem informasi ada 3 alat bantu. Yang pertama itu ada aliran sistem informasi atau ASI, yang kedua ada konteks diagram, dan yang ketiga ada data flow diagram. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada aliran sistem informasi, yaitu bagan yang menunjukkan arus dari sebuah informasi secara logika. Simbol-simbol yang digunakan yaitu ada simbol proses, yaitu untuk menunjukkan kegiatan proses operasi program komputer. Lalu ada dokumen, untuk merepresentasikan dokumen input dan output untuk proses manual, mekanik, atau komputer. Lalu ada output display, untuk merepresentasikan output yang ditampilkan di monitor. Lalu ada hard disk, untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan hard disk. Lalu ada kartu plong, untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan kartu plong. Lalu ada paper tape untuk merepresentasikan input atau output yang menggunakan paper tape. Selanjutnya ada simbol kegiatan manual yang digunakan untuk merepresentasikan kegiatan yang dilakukan secara manual. Simpanan offline untuk menyimpan file non-komputer atau yang bisa kita sebut sebagai arsip. Lalu ada off-back konektor, yaitu penghubung bagan lain pada halaman yang berbeda. Sedangkan konektor merupakan penghubung bagan lain pada halaman yang sama. Directional flow, yaitu menunjukkan arus dari suatu proses. Lalu ada keyboard, yaitu menunjukkan input dengan menggunakan keyboard. Lalu ada magnetic drum, yaitu merepresentasikan input atau output yang menggunakan magnetic drum. Lalu ada magnetic tape, yaitu merepresentasikan input atau output yang menggunakan pita magnetik. Dan yang terakhir ada disket, yaitu merepresentasikan input atau output yang menggunakan disket. Lalu yang kedua ada konteks diagram, yaitu merupakan gambaran sebuah sistem yang menghubungkan input atau output antara sistem dengan dunia luarnya. Simbol-simbolnya yaitu pertama ada simbol proses, digunakan untuk kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh mesin atau komputer. Yang kedua, kesatuan luar adalah dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang akan memberi input atau menerima output. Lalu yang ketiga itu ada arus data, yaitu menunjukkan arus dari suatu sistem. Lalu yang ketiga ada data flow diagram, yaitu gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, atau struktur data dan organisasi file. Simbol-simbol yang digunakan yaitu ada simbol proses untuk melakukan proses pengolahan data, lalu ada simbol kesatuan luar yaitu merupakan sumber atau tujuan data, yang ketiga ada data store yaitu tempat penyimpanan dokumen atau file yang dibutuhkan, dan yang keempat ada aliran data untuk menunjukkan arus data dalam proses. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana seorang analis membangun sebuah sistem informasi. Untuk membangun sebuah sistem informasi harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan.
Sebelum memulai, kita harus merencanakan bagaimana sistem yang kita inginkan. Lalu yang kedua, analisis sistem. Di sini kita menganalisis sistem dengan mencari apa saja yang perlu kita perbaiki untuk sistem yang mendatang. Lalu yang ketiga, desain sistem, yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan kita buat. Lalu yang keempat, yaitu seleksi sistem. Di sini kita memilih sistem mana yang paling baik untuk kita terapkan. Lalu yang kelima, itu ada implementasi sistem. Sistem yang telah kita pilih tadi kemudian kita implementasikan dalam dunia nyata. Dan yang terakhir, perawatan sistem. Setelah kita mengimplementasikan sistem tadi, selanjutnya kita harus melakukan perawatan terhadap sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan yang keempat, buatlah rancangan aliran sistem informasi pada sebuah toko ABC dengan entitas sebagai berikut. Pertama, adanya pembeli, kedua pelayan toko, ketiga bagian gudang, keempat kasir, dan yang kelima pemilik toko. Untuk narasinya adalah sebagai berikut. Pertama, pembeli datang ke toko ABC dan menyerahkan daftar belanjaan kepada pelayan toko. Lalu, pelayan toko akan mencari barang tersebut dan apabila barang tersebut habis di toko, maka pelayan akan membuat list barang kosong yang nantinya akan diberikan kepada bagian gudang. Lalu, bagian gudang menyiapkan barang yang kosong di toko tersebut dan memberikannya kepada pelayan toko. Selanjutnya, pelayan toko akan membuatkan list pesanan barang dan kemudian diberikan kepada kasir. Selanjutnya, kasir akan membuat nota pembayaran dan pembeli melakukan pembayaran. Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka kasir akan mengeluarkan nota pembayaran lunas dan memberikan nota pembayaran lunas tersebut beserta barang kepada pembeli. Selanjutnya, dari nota pembayaran lunas tersebut akan dibuatkan sebuah laporan yang nantinya laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik toko. Untuk diagram aliran sistem informasinya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian